Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Windy dan teman-teman. Selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai keresahan warga terhadap lingkungan di Kampung Bahari Tambak Lorok. Presentasi ini kami lakukan demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Anggota kelompok kami ada Rai Farhati Bisono, Cahyaning Putri Kinasih, Akbar Farobi Zuparpalih, Muhammad Nandapa Putra Rahman, dan Najwa Zahira. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan yang akan disampaikan oleh teman kami, Najwa. Latar belakang permasalahan. Kampung Bahari Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, adalah perkampungan nelayan terbesar di kota Semarang, yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa. Kampung ini terletak tepat di pinggiran kota Semarang bagian utara, yang langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa, tepatnya di pinggir Sungai Bangar. Secara administratif, kawasan ini merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Kawasan dengan luas kurang lebih 84,48 hektar ini terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah Tambak Mulyo di sebelah barat dan Tambak Rejo di sebelah timur. Kampung Bahari yang digadang-gadang menjadi destinasi wisata baru di kota Semarang, sehingga kami memilih Kampung Bahari Tambak Lorok sebagai tempat untuk observasi dalam pemenuhan tugas mata kuliah hukum lingkungan dalam hal mengkaji dan membedah dinamika keresahan warga terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada keresahan warga Kampung Tambak Lorok terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang disampaikan oleh Akbar. Baik, terima kasih. Keresahan warga Kampung Tambak Lorok terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Wilayah pesisir memiliki ekosistem, geomorfologi, dan iklim yang dipengaruhi oleh interaksi antara proses di daratan dan di laut. Kondisi tanah yang seperti ini dapat menyebabkan masuknya air laut ke pemukiman dan menggenang dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanah yang jenuh adalah salah satu jenis tanah aluvial yang relatif baru terbentuk dan memiliki struktur halus, lembut, dan cenderung mudah amblas. Laju kenaikan permukaan laut mencapai 5 mm per tahunnya, sementara tingkat penurunan muka tanah mencapai 5,58 cm setiap tahunnya. Kondisi infrastruktur pengendalian banjir di Kota Semarang yang tidak terawat dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Tanggul dan saluran drainase sudah mengalami kerusakan dan keabadian. Warga Kampung Tambak Lorok sering mengeluhkan mengenai dampak terjadinya banjir rob yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur yang menghambat perekonomian di kampung tersebut. Selanjutnya, harapan warga Kampung Tambak Lorok kepada pemerintah dalam pengupayaan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya yang disampaikan oleh Nandapa. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah harapan Kampung Tambak Lorok. Kondisi lingkungan di Kampung Tambak Lorok bisa dibilang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Banyak lokasi-lokasi di sekitar kampung yang dipenuhi oleh sampah, plastik, maupun limbah dapur rumah tangga. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya atau tidak ketersediaannya tempat pengelolaan sampah, sehingga sampah ataupun limbah dibuang begitu saja. Bahkan bendungan atau waduk yang seharusnya menjadi saluran menahan air tidak seperti tumpukan sampah akibat dari pembuangan sampah yang tidak semestinya. Kejadian itu juga memungkinkan lahirnya penyakit-penyakit berbahaya yang dapat menyerang warga sekitar. Masyarakat juga mengeluhkan tidak adanya kegiatan penanggulangan dari pemerintah. Perekonomian masyarakat Kampung Tambak Lorok menjadi sulit. Belum lagi ditambah dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah serta masalah sampah yang kian merajalela. Masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan terkait masalah-masalah yang terjadi di Kampung Tambak Lorok. Salah satu narasumber yang mata pencariannya sebagai pengepul kerang hijau meminta kepada pemerintah supaya tidak memandang pekerjaan para nelayan hanya dengan sebelah mata. Selanjutnya, kesimpulan daripada penelitian kami yang akan disampaikan oleh Rai Farhat. Kesimpulan, wilayah pesisir adalah lingkungan yang sangat dinamis dengan banyak kegiatan dan fenomena alam yang beragam. Wilayah pesisir memiliki ekosistem, geomorfologi, dan iklim yang dipengaruhi oleh interaksi antara proses di daratan dan di laut. Kondisi tanah yang seperti ini dapat menyebabkan masuknya air laut ke pemukiman dan menggenang dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi infrastruktur pengendalian banjir di Kota Semarang yang tidak terawat dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Tanggul dan saluran drainase
sudah warga kampung Tambak Lorok mengeluh mengenai dampak terjadinya banjirop yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menghambat perekonomian di kampung tersebut. Warga sekitar banyak yang melakukan mata pencarian sebagai nelayan dengan mengambil dagingnya dan membuang kulitnya kerang. Rata-rata warga di sana juga yang bekerja sebagai pengupas kulit kerang biasanya mengalihfungsikan limbah kulit kerang untuk digunakan sebagai bahan utama batur. Kondisi lingkungan di Tambak Kampung Lorok bisa dibilang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Perekonomian masyarakat Kampung Tambak Lorok meminta kepada pemerintah untuk memudahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Tambak Lorok. Baik, selanjutnya dari penelitian kami ini, kami dapat menyarankan beberapa hal. Yang pertama adalah pemerintah harus mendukung dan memberi bantuan kepada warga untuk dibuatkan tempat pengolahan limbah kulit kerang, agar kulit kerang dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk warga sekitar. Yang kedua ialah pemerintah harus lebih mengupayakan banjirop dengan cara membangun tanggul dan menyediakan pompa air untuk mencegah banjirop. Hal ini sangat dibutuhkan warga karena dapat mengurangi efek banjirop. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 hukum lingkungan. Semoga penelitian kami ini dapat membawa manfaat dari berbagai pihak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.